Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Salsabila Amalia dengan nomor induk mahasiswa 22101162200007 akan mempresentasikan fitur-fitur yang ada di Google Classroom. Kebetulan di sini saya menggunakan aplikasi Google Classroom untuk tugas pembelajaran daring membuat ruang kelas. Baik, di sini kita sudah ada aplikasi Google Classroom. Dan kebetulan saya sudah login, jadi buat kalian yang belum memiliki aplikasi atau belum login, silahkan unduh dulu aplikasinya, lalu kalian masuk menggunakan akun email kalian. Nah, di sini saya sudah memiliki akun email untuk masuk ke dalam Google Classroom. Nah, yang pertama kita coba fitur yang di samping titik 3 atas. Nah, di samping sini kita bisa melihat ruang kelas yang kita masuki seperti ini. Ini ruang kelas yang saya masuk sebagai murid. Lalu di ini yang atas, yang mata pelajaran diajarkan itu adalah ruang kelas yang saya buat sebagai pengajar. Nah, yang pertama di sini kita ada lihat di sini di file offline kita bisa melihat dokumen-dokumen yang kita simpan dan bisa dibuka kapan saja tanpa menggunakan kuota. Lalu di sini ada kelas yang diarsipkan. Jadi ini kita tuh bisa mengarsipkan ruang kelas yang menurut kita ya pengen kita arsipkan, guys. Lalu di sini ada folder Classroom. Itu masuknya ke Google Drive. Jadi ruang kelas yang ada di Classroom tadi, semua dokumen itu bakal masuk ke dalam Google Drive seperti ini. Contoh kita buka. Nah, jadi di sini ada beberapa file ya seperti itu. Nah, lalu kita coba untuk membuat kelas. Nah, di sini ada tanda tambah, coba kalian klik. Di sini ada fitur gabung kelas dan buat kelas. Apabila kalian sebagai pengajar, kalian bisa membuat yang buat kelas. Tapi apabila kalian masuk sebagai murid, kalian bisa klik yang gabung ke kelas. Kebetulan di sini tugasnya untuk membuat kelas. Jadi kita klik buat kelas. Nah, kita ikuti saja. Jadi sebelum membuat kelas, kalian diwajibkan untuk membuat nama kelasnya, membuat ruangnya, nama mata pelajarannya. Karena saya sudah memiliki ruang kelas, jadi kita langsung saja ke ruang kelas yang saya buat, yang ini. Nah, jadi sebelum kita beritahu fitur-fiturnya, ini adalah ruang kelas yang saya buat. Apabila kalian ingin membuat deskripsi seperti ini, kalian bisa klik di umumkan sesuatu pada kelas saya. Jadi di sini kalian bisa menuliskan apapun itu atau ingin memberitahu kepada murid kalian ingin memberitahukan apa. Kita pencet di sini. Kalian bisa mengumumkan sesuatu pada kelas kalian. Contohnya seperti ini. Apabila kalian ingin menambahkan lampiran, kalian bisa klik tambahkan lampiran, lalu di sini akan tertera kalian bisa menambahkan lampiran dari Google Drive, bisa dari tautan, bisa dari file, bisa dari foto, atau kalian ingin merekam atau mengambil foto. Lalu kalian klik posting. Nah, setelah itu dia akan seperti ini. Akan ada muncul seperti ini. Lalu di sini kalian bisa membuat materi. Apabila kalian ingin membuat materi, membuat tugas dan memberikan tautan kepada murid kalian bisa klik tugas kelas. Jadi di tugas kelas ini kalian bisa menambahkan ruang untuk murid kalian belajar. Contoh ya, di sini saya sudah ada membuat 5 ruang. Tapi kita coba buat lagi. Kita klik tanda panah nih, buat tugas kelas. Kita klik tanda panah. Jadi di sini kita bisa membuat tugas, bisa membuat kuis, bisa membuat pertanyaan, lalu bisa menambahkan materi. Kita klik yang
materi. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Di sini kalian bisa menambahkan deskripsi, kalian juga bisa menambahkan lampiran. Lampiran itu bisa, kalau yang tadi kan tidak ada yang di bawah ini, kalau yang ini ada dokumen baru, ada slide baru, ada spreadsheet seperti itu. Lalu kalian klik saja posting, kita klik contoh yang materi nih seperti ini. Jadi saya sudah ada membuat forum ya untuk modul pembelajaran di bagian materi. Jadi kalian bisa menambahkan deskripsi, bisa menambahkan lampiran. Lalu kalian juga bisa melihat para siswa berkomentar di forum tersebut seperti ini. Kalian bisa menambahkan komentar. Lalu kita klik yang contoh tugas. Yang ini yang contoh tugas. Kalau tugas seperti ini, ada nilainya, terus ada atur batas waktunya. Jadi kalian bisa mengatur batas waktu seperti ini. Di sini ada tahun, hari, dan bulan. Lalu di sini ada jam, ada ada yang siang dan ada yang malam. Lalu kalian klik simpan. Kalau sudah kalian mengisi deskripsi dan lampirannya, kalian bisa klik tugaskan. Nih, kita klik contohnya seperti ini. Kita klik di petunjuk. Nah, jadi di petunjuk ini yang saya tugaskan tadi. Di sini ada batas waktu. Batas waktunya itu 2 Juli jam 6 sore. Nilainya 100 poin dan ini adalah deskripsi tugas yang saya tugaskan kepada murid. Lalu saya juga menambahkan lampiran untuk soalnya. Lalu di sini di tugas siswa kita bisa melihat siswa siapa saja yang sudah menyerahkan tugas yang saya berikan. Jadi di sini ada 5 siswa yang sudah mengumpulkan tugasnya, baru ada 2 orang. Di sini kita juga bisa menghapus dan mengedit. Mengedit. Bisa ingin mengedit deskripsinya atau ingin mengedit lampirannya seperti itu. Lalu jangan lupa diklik simpan. Nah, lalu di sini kita juga bisa mengganti nilai, bisa tidak dinilai atau nilainya ini kita ganti menjadi misal 95. Simpan. Perbarui. Jadi seperti itu cara mengubah nilai kepada siswa. Kita kembali. Nah, lalu kita juga bisa menambahkan tautan. Jadi di sini saya membuat forum untuk tautan belajar para siswa dari YouTube. Caranya itu kita klik materi, lalu kita tambahkan lampiran dari sisipkan link. Kita sisipkan tautan di situ. Jadi seperti itu. Di sini lalu ada fitur orang. Di fitur orang ini kita bisa melihat siapa saja murid yang sudah bergabung di kelas yang kita buat. Jadi di sini ada 5 orang siswa. Kita juga bisa mengirim email kepada siswa seperti ini. Klik titik 3 di samping. Lalu kita juga bisa menghapus siswa tersebut dari kelas. Jadi seperti itu nih. Contoh kelas yang sudah saya buat. Nih contoh kelas yang sudah saya buat. Jadi ini yang pertama ada ini, saya membuat kata selamat datang. Lalu ada murid yang berkomentar. Lalu di forum yang kedua itu saya ada membuat untuk form modul seperti ini. Lalu ada forum presensi. Jadi sudah ada 5 orang siswa saya yang mengisi presensi. Lalu ada buku yang berbentuk PDF yang sudah saya berikan di sini di forum teks observasi pertemuan pertama. Di sini kita bisa menambahkan komentar kelas. Lalu di sini saya ada membuat tugas untuk para siswa. Nih, seperti ini tampilannya. 2 yang sudah diserahkan. Kalau kita klik
itu bisa dikembalikan. Kalau kita klik tugasnya itu berarti misal tugasnya itu tidak benar atau masih ada yang salah, itu bisa kita kembalikan. Lalu di sini seperti ini. Nah, di sini ini tadi tampilan yang kalau dari luar tampilan yang saya memberikan tautan video YouTube. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.